Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyona Pak. Hai. Serius lur, kalian harus tahu dulu kejadiannya kayak gimana baru nonton film ini. Itu adalah film Vina sebelum 7 hari yang rilis pada tanggal 8 Mei 2024 dan ceritanya itu diangkat dari kisah nyata lur. Film itu bercerita tentang Vina yang dianiaya oleh sekelompok geng motor hingga meninggal dunia. Kok bisa? Nah makanya di video kali ini Nyong pengen coba recalling lagi nih sama kronologi kejadian itu dan proses penyelidikannya kayak gimana. Yuk langsung aja, check it out. Merupakan gadis kelahiran Cirebon 16 Januari 2000 dan ayahnya merupakan seorang nelayan sedangkan ibunya bekerja di luar negeri sejak Vina masih kecil. Menurut kakeknya, Vina adalah anak perempuan yang manja gitu karena dia ini bungsu dari 4 bersaudara. Dan karena ditinggal sama ibunya ke luar negeri sejak Vina kecil, makanya manjanya Vina ini tuh lebih ke kakak kandungnya atau ke neneknya. Vina juga memiliki seorang kekasih bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, meskipun mereka ini baru 6 bulan berpacaran, tapi keluarga mereka ini sudah saling mengenal, bahkan sudah merencanakan pernikahan setelah mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Udah seserius itu lur. Terus karena fisik yang rumpawan gitu ya, Vina kan emang cantik ya anaknya. Dia ini sejak kecil bercita-cita menjadi model, bahkan udah sempet ditawarin lur, tapi waktu itu sama kakaknya belum dibolehin karena kepengen dia fokus belajar dulu. Nah karena cantik itulah Vina juga ternyata menjadi korban perundungan, tapi selama itu Vina ini selalu berani untuk melawan perundungan itu. Kecuali sama perundungan pengeroyokan yang satu ini. Vina nggak bisa menang. Nah, jadi kejadiannya itu diawali dengan Vina yang izin ke keluarganya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 untuk bermain keluar sama pacarnya si Eki. Waktu itu tuh nggak ada firasat apapun dari keluarga lur ketika Vina ini keluar rumah. Tapi beberapa lama kemudian sekitar tengah malam ada orang yang datang ke rumahnya Vina dan ngasih tahu keluarganya bahwa Vina dan Eki itu ditemukan dengan tubuh penuh luka dan darah sekitar pukul 11 malam di Jalan Layang daerah Talun Cirebon. Langsung dong pihak keluarga waktu itu ke rumah sakit dan melihat kondisi Vina ini sudah lagi kritis lur. Sampai gak lama kemudian Vina pun meninggal dunia. Kemudian besok harinya tanggal 28 Agustus 2016 jenazah Vina dimakamkan di TPU Kisangu Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, sedangkan Eki itu dimakamkan di daerah Jatiwangi Majalengka. Nah, ketika itu lur, Satlantas Polres Cirebon itu menduganya Eki yang ngebawa motor itu oleng terus nabrak tiang listrik. Jadi kecelakaan tunggal gitu lur. Tapi melihat kondisi jenazahnya Vina sama Eki, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian itu merasakan ada yang janggal gitu. Karena luka-luka di tubuh mereka ini nggak wajar lur. Akhirnya didukung informasi dari beberapa warga dan juga teman-teman korban, kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, seiring berjalannya penyelidikan setelah kematiannya Vina, keluarganya Vina ini mengaku mereka sering diganggu sama arwahnya mendiang. Sampai akhirnya di hari ke-6 setelah Vina dimakamkan, ada temannya Vina, sahabatnya namanya Linda, itu dirasuki sama arwahnya Vina. Langsung dong keluarganya dihubungin dan datang ke rumahnya Linda. Nah pada saat itu Linda ini semacam jadi media untuk Vina menceritakan kronologi lengkap mengenai peristiwa yang dialaminya. Pas itu kakaknya juga inisiatif merekam suara yang nantinya sebagai tambahan bukti untuk diserahkan ke kepolisian. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya lo rekamannya. Mulai. Pukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dedek, kepalanya kenapa? Diapain Dedek kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Ekinya tuh mau nolongin, tapi Ekinya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Eki itu salah satunya namanya Egi. Bener kan, dari tadi Egi Pak. Namanya
Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana gitu deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Eki. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Nongkrong di mana? Terakhir jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, deh, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Haji kan? Nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mama yang susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pasti tuh Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Mukul pertama tangan Vina. Yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Udah kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua Mbak. Matiin semua deh. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Buka tuh. Ini tuh ditelimbis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina
suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Dede yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Sama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Dede sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampai semua, Udah. Jangan. Biar aja. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah pos belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Bisa keluar. Nah, jadi menurut rekaman itu, Vina ini mengaku dirinya ini bukan kecelakaan gitu, tapi dibunuh. Jadi awalnya dia sama Eki ini habis jalan-jalan di Taman Sumber, terus tiba-tiba Eki dipukul dari belakang sampai motornya jatuh dan mereka pingsan. Sadar-sadar mata Vina itu udah ditutup dan pada saat itu dia lagi diruda paksa oleh para pelaku. Ada pelaku namanya Egi, bukan Eki ya. Egi itu mukul tangan Vina pakai balok sampai patah. Dan di situ diketahui juga Egi ini katanya adalah teman satu tongkrongannya Eki yang mana juga suka sama Vina. Tapi Vinanya nolak. Nah, pas Vinanya nolak, dia ini ngeludahin Egi. Jadilah akhirnya si cowok itu dendam sama Vina. Gak hanya itu, kepalanya Vina juga katanya dibenturin ke motor, terus ke aspal, dan kakinya itu dilindas terus-menerus menggunakan motor. Nah, kalau kata Vina, tadinya dia ini mau diruda paksa aja, tapi karena para pelaku ini takut ketahuan, akhirnya mereka berdua dibunuh. Macam untuk menghilangkan bukti gitu, Lur. Penyelidikan kan terus berlangsung ya, Lur, sampai akhirnya ketika yakin bahwa kasus ini adalah pembunuhan, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, polisi ini menangkap 8 tersangka di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kesambi, Cirebon. Ditambah 3 tersangka lain yang masih dalam pengejaran. Nah, 8 tersangka itu adalah J 23 tahun, S 19 tahun, ES 23 tahun, HS 23 tahun, ER 27 tahun, S 20 tahun, A 23 tahun, dan 1 tersangka di bawah umur yaitu SK 15 tahun. Pas penangkapan itu, polisi juga menemukan ada beberapa barang bukti nih, Lur. Ada benda-benda tumpul kayak batu, kayu, bambu, bahkan samurai yang digunakan pelaku untuk ngebunuh Eki sama Vina. Nah, ketika pemeriksaan itu, para pelaku ini juga mengaku, Lur, akhirnya bahwa mereka ini benar telah membunuh kedua korban itu. Nah, kalau yang tadi itu adalah kronologi menurut penuturannya Vina, ini adalah kronologi menurut penyelidikan polisi. Jadi pada hari itu diketahui kedua korban, si Eki sama Vina ini sama beberapa teman-temannya itu lagi mengendarai motor melewati depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon. Nah, di sana ada sekelompok geng motor bernama Moonraker yang melempari mereka menggunakan batu. Ya karena dilemparin mereka kabur dong, tapi karena mereka kabur akhirnya dikejar lah sama si Moonraker itu. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Vina sama Eki itu dipepet nih sama geng motor itu. Habis itu Eki yang nyetir motor dipukul pakai bambu dari belakang, akhirnya mereka jatuh dan pingsan. Sedangkan teman-temannya Eki sama Vina yang lain itu berhasil lolos. Habis itu para pelaku ini ngebawa Eki sama Vina yang udah gak sadarkan diri ke TKP pertama di depan SMP 11 Kali Tanjung itu. Tepatnya di sebuah lahan kosong gitu di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Disitulah korban dianiaya, Lur. Setelah itu tubuh Eki dihajar habis-habisan hingga meregang nyawa di situ, Lur. Sedangkan Vina di situ dia diruda paksa secara bergantian oleh pelaku sebelum disiksa hingga kritis. Setelah selesai mengeksekusi Vina sama Eki, para pelaku itu langsung membawa mereka berdua ke jalan layang daerah Talun, kemudian ditaruh aja di sana dan dibikin seolah-olah itu adalah kejadian kecelakaan tunggal. Gila gak tuh? Terus di tanggal 6 September 2016, untuk kepentingan penyelidikan, akhirnya Polres Cirebon itu terpaksa membongkar kuburannya Eki sama Vina untuk diotopsi. Nah, terus di tanggal 6 September 2016 untuk kepentingan penyelidikan, aparat Polres Cirebon itu terpaksa membongkar kuburannya Eki sama Vina untuk diotopsi untuk memperkuat lagi bukti pembunuhannya. Di situ pihak keluarganya Vina itu berpesan ke tim forensik untuk melepas atau mengambil barang-barang yang masih melekat di tubuhnya Vina atas permintaan arwahnya Vina. Itu ada kontak lensa, ada kawat behel, terus juga ada rambut extension. Cuman yang bisa diserahkan itu cuman
out behel-nya karena barang-barang yang lain itu sudah hancur. Oke, sidang pertama itu dilakukan terlebih dahulu ke SK karena dia masih di bawah umur pada 26 September 2016. Setelah melalui rangkaian sidang-sidang yang alot ya lur ya, akhirnya tanggal 10 Oktober 2016 diputuskanlah terdakwa SK ini dihukum penjara selama 8 tahun. Kenapa ringan? Ya karena masih di bawah umur. Nah, ternyata lur di putusan itu terbongkar juga nih, ternyata pembunuhan dan pemerkosaan itu tuh sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2016, salah satu pelaku yang masih buron berinisial DN itu ngirim chat ke anggota geng motor Moonraker untuk menyerang geng motor XTC. Itu adalah geng motornya si Eki kalau nggak salah ya, yang mana menjadi musuh bebuyutannya mereka. Nah, dari chat itulah yang menjadi rencana terkonsep untuk menyakiti Eki sama Vina. Wah, gila ya lur ya. Terus pada tanggal 26 Oktober 2016 dilakukanlah rekonstruksi atau reka ulang kejadian yang dihadiri sama 8 tersangka termasuk yang di bawah umur itu. Tapi pas proses reka ulang itu berlangsung ya, si 7 tersangka kecuali yang di bawah umur karena kan dia udah dikasih putusan ya. 7 tersangka itu apa coba? Mendadak mogok loh. Gak mau melanjutkan rekonstruksi karena mereka mendadak menolak perbuatannya. Wah, emosi nyong. Jadi dari 28 adegan yang disiapin polisi, mereka ini baru memeragakan 7 adegan aja. Tapi ya udah, karena mau mereka menolak gimana pun, polisi ini udah yakin banget sama bukti yang didapatkan bahwa mereka ini fix melakukan pembunuhan, pemerkosaan sampai meninggal dunia. Akhirnya ya udah, proses rekonstruksi itu tetap berjalan, tetap dilanjutkan dengan menggunakan peran pengganti. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon memvonis hukuman seumur hidup kepada 7 tersangka itu. Itu juga udah lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Terus ya, yang gilanya lagi, yang bikin mereka ini semakin diberatkan hukumannya adalah ya karena perbuatan mereka ini dianggap membahayakan dan menyebabkan keresahan masyarakat. Banget, sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Pol. Dan juga selama persidangan 7 orang itu tuh berbelit terus tidak menunjukkan adanya penyesalan. Psikopat emang mereka ya. Tapi sayangnya ya lur ya, 3 orang yang diduga jadi otak pembunuhan ini itu tuh masih berstatus sebagai DPO atau daftar pencarian orang alias belum ketangkep. Nah, jadi itu dia kronologi kasus penganiayaan yang dialami Vina dan Eki. Mari kita kirimkan doa bersama ya lur ya, agar arwahnya itu tenang dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan semoga juga kisah ini menjadi pelajaran banget buat kita semua supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Dan semoga dengan difilmkannya tragedi ini, kasusnya itu kembali naik dan cepat-cepat mendapatkan titik terang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama video baru kita. Dukung kita juga melalui Saweria dengan link yang ada di description box. Semoga video ini bermanfaat ya lur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.